Yang kedua, eh, haramnya kesyirikan. Konsekuensi dari haram kesyirikan adalah wajibnya bertauhid kepada Allah. Kemudian yang ketiga tentang akidah al-wala wal bara, berloyalitas dan membenci karena Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak berlama-lama, langsung saja kita habiskan untuk muqaddimah kali ini. Qala, kita baca saja ya. Al-muallif rahimahullah, i'lam 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 arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون. Kata al-muallif rahimahullah, ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk senantiasa taat terhadapnya. Ya. Lagi-lagi di sini al-muallif rahimahullah mendahulukan awal muqaddimah beliau yang ketiga dengan kata i'lam, menunjukkan akan besarnya perintah untuk senantiasa berilmu, mengetahui terhadap seluruh hal-hal yang wajib kita ketahui. Ya, wajib yang kita ketahui. Karena yang namanya ketika seseorang hendak berucap, seseorang hendak berbuat, maka harus didahului dengan ilmu. Didahului dengan ilmu. Itulah pentingnya kita belajar. Tidak heran Nabi SAW sebutkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, di sini beliau mendahulukan muqaddimah beliau yang ketiga, i'lam, dengan ucapan beliau i'lam artinya ilmuilah, ketahuilah. Ya, fil amr. Dalam bahasa Arab disebut dengan fil amr. Ya, bisa jadi ada dua makna. Perintah beliau di sini bisa jadi terhadap orang-orang yang memang belum berilmu sama sekali. Maka itu adalah suatu hal yang harus dituntut untuk terjadinya ilmu tersebut. Ya. Dituntut untuk mempelajari ilmu. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua bisa jadi bermakna istimrar. Kepada kita-kita ini ya, yang sedang belajar, kita sudah mengetahui ilmu tersebut, namun diperintahkan lagi dengan i'lam, menunjukkan bahwa agar senantiasa terus istiqamah dan istimrar, ya, terus menerus dalam belajar menuntut ilmu. Kemudian di sini kata beliau, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah ya membimbingmu untuk senantiasa taat kepadanya. Dalam lafaz beliau kalimat ini ya, menunjukkan bahwa eh, itulah diantara kebiasaan yang semestinya terus kita gaungkan. Ya, dan ini merupakan kebiasaan yang baik. Apa itu? Saling mendoakan satu sama lain. Ya, saling mendoakan satu sama lain. Ketika berjumpa dengan saudara kita, ya kita mendoakan mereka. Itulah kenapa diantara hak yang mesti ada pada seorang muslim, kata Nabi SAW, hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Di antaranya kata Nabi SAW, wa idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam. Maksudnya ucapkanlah doa keselamatan terhadapnya. Karena ini merupakan di antara hak yang mesti ada pada seorang muslim terhadap muslim lainnya. Nah, jadi ini merupakan kebiasaan yang baik ya. Kalau kita berbicara ya, ngobrol dengan orang-orang Arab ya, biasanya mereka memang Masya Allah ya, itu mereka senantiasa mendahulukan doa terhadap kita, doa-doa kebaikan. Ya, doa-doa kebaikan. Hiyakallah, barakallah fiik, Allah barik fiik. Insyaallah. Dan beraneka ragam doa-doa kebaikan. Begitu juga ketika kita menulis surat, mengirim pesan, doakan kebaikan. Ya, dahulukan dengan salam. Ya, itu salam, ya, assalamualaikum. Itu bermakna doa. Ya, semoga keselamatan terlimpahkan terhadap kalian. Demikian juga rahmatnya Allah, keberkahannya Allah. Semua ini bermakna doa. Ya, semuanya bermakna doa.
Wa idza ja'akal mu'minun eh, faqul salamun alaikum. Ya, atau kama qala Allah Ta'ala. Apabila datang kepada engkau orang-orang beriman, maka ucapkanlah salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Jadi ini merupakan kebiasaan yang baik yang memang semestinya kita harus berusaha untuk membiasakan. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, kita doakan mereka. Ya, kita doakan mereka dengan ucapan misalnya seperti jazakallah khairan. Ya, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Maka hal-hal yang seperti ini sangat baik sekali untuk senantiasa kita gaungkan. Ya, kita semarakkan orang-orang dengannya. Ya. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang juga demikian, menulis dan apapun itu kita mulai dengan doa. Nah, di sini Syekh rahimahullah mendoakan kepada siapa? Ya, mendoakan kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita yang membaca, yang menghafalnya dan bahkan yang mempelajarinya, itu beliau doakan kepada kita. Doakan untuk kita semuanya. Semoga Allah membimbing kamu untuk senantiasa taat kepadanya. Merupakan hal yang sangat baik sekali. Hal yang sangat baik sekali. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, annal hanifiyyata millata Ibrahim. Bahwasanya al-hanifiyah, hanifiyah ya, millata Ibrahim. Hanifiyah bisa kita artikan al-hanifiyah itu merupakan istilah millah Ibrahim ya. Jadi kalau itu katakan hanifiyah itu adalah millah Ibrahim. Apa itu hanifiyah? Ya. Hanifiyah itu adalah dia merupakan kata yang diambil dari kata ahnaf ya. Artinya bisa kita bilang orang yang condong, ya, mail. Jadi, oleh karena Syekh Shalal Fauzan ketika beliau mendefinisikan al-hanif, jadi, beliau katakan al-ma'il 'ani syirk al-mu'rid amma siwahu ila tauhid. Kata beliau al-hanif itu adalah orang yang condong, ya, condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Jadi kalau kita lihat al-hanifiyah itu diambil dari kata al-ahnaf yang artinya condong. Nah, biasanya penggunaan ahnaf ini dipakai oleh orang Arab terdahulu untuk orang yang kakinya itu tidak sempurna. Ya, misalnya kayak kita mungkin kakinya O ya. O. Taip. Maksudnya di mana kedua lutut itu saling eh, menjauh. Ya, saling menjauh. Kalau kita lihat mungkin dia jalan kakinya O. Nah, itu disebut dengan ahnaf. Disebut dengan ahnaf. Adapun maksud dari al-hanifiyah, dia merupakan istilah yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam beragama dengannya. Dan ini istilah untuk agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebutkan annal millata an hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasanya Hanifiyah itu merupakan millahnya Ibrahim. Nanti akan kita sebutkan apa maksud millah Ibrahim. Baik. Nah, jadi Hanifiyah itu merupakan agama yang condong terhadap tauhid dan jauh dari kesyirikan. Jauh dari kesyirikan. Nah, jadi kalau kita lihat millah Ibrahim, masya Allah ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kita ketahui bahwa beliau merupakan Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Kalau kita baca bagaimana kisah-kisah beliau dalam Al-Quran, bahkan sampai Allah Azza wa Jalla ya, menyebutkan kepada nabinya untuk mengikuti, ya, memerintahkan Nabi kita SAW untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla sebutkan di surah An-Nahl di ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ittabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah millahnya Ibrahim. Ilah itu bisa kita artikan agama. Ikutilah ajarannya Nabi Ibrahim sebagai orang yang hanif dan beliau tidak termasuk dari orang-orang musyrik. Baik. Jadi itu diantara perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, demikian juga kepada kita, ya, secara umum kepada kaum muslimin untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Ya, dalam artian apa? Dalam artian bahwasanya Nabi Ibrahim ajarannya adalah yaitu mengisahkan Allah Azza wa Jalla. Seperti yang saya sebutkan tadi, Hanifiyah yaitu agama yang condong terhadap tauhid dan
jauh dari kesyirikan, jauh dari kesyirikan. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di antara keutamaan beliau, beliau disebut sebagai Khalilur Rahman. Beliau punya gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wattakhadallahu Ibrahim khalilah." Ya. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kalau di dunia ini, ya, manusia yang diberikan gelar Khalilur Rahman cuma dua. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah takhadani khalilan kama takhada Ibrahim khalilah. Sesungguhnya Allah menjadikan aku, ya, sebagai kekasihnya, sebagaimana menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi ini dua gelar, ya, dua gelar yang hanya ada pada Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Ada pun lainnya tidak memiliki gelar Khalilur Rahman. Kemudian di antara keutamanya adalah beliau merupakan satu-satunya. Kalau kita lihat, ya, di sejarah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau eh, mendakwahkan penduduknya, ya, beliau satu-satunya orang yang beriman dan bertauhid di kala itu. Sebelum Nabi Lut alaihissalam, ya, sebelum berjumpa dengan istrinya Sarah, beliau satu-satunya orang yang beriman dan bertauhid di kala itu. Ketika semua manusia di negerinya kufur kepada Allah, ya, karena kita lihat, ya, seluruhnya, bahkan ayahnya sendiri, ya, ayahnya sendiri menentang beliau. Bagaimana kisah beliau menasihati ayah di surah Maryam, ya. Beliau nasihati dengan cara yang paling terbaiknya, dengan istilah istilah dalam bahasa Arab itu dengan istilah ya abati, itu merupakan ungkapan yang lembut. Ya, wahai ayahandaku, ya, la ta'budu syaitan, jangan sembah syaitan. Sampai, ya, kisahnya disebutkan di surah Maryam, ya, diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, eh bagaimana ayahnya sampai-sampai menentangnya, tidak peduli, bahkan diancam untuk dibunuh, ya, dirajam. Namun Nabi Ibrahim tidak peduli dan senantiasa terus mendakwahkan tauhid kepada manusia. Demikian juga bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, eh, beliau berdebat dengan para penyembah berhala, berdebat dengan Raja Namrud. Kemudian beliau sampai bahkan diancam, ya, dilempar ke api. Ini kisah yang masyhur. Ya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat para penyembah langit, ya, penyembah benda-benda langit. Itulah kenapa Nabi Ibrahim menjadi manusia yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diikuti ajarannya. Dalam hal apa? Dalam hal kita sebutkan tadi bahwa Nabi Ibrahim, ajaran beliau mengisahkan Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia kepada tauhid, melarang manusia dari kesyirikan. Kemudian juga di antara keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah semua agama samawi, ya, bahkan orang musyrikin sekalipun mengaku-ngaku, ya, mengaku-ngaku bahwa Nabi Ibrahim dari golongan mereka masing-masing. Dari kalangan orang-orang Yahudi, mereka mengaku bahwa Nabi Ibrahim dari golongan mereka. Dari orang-orang Nasara, mereka mengakui bahwa Nabi Ibrahim dari golongan mereka. Bahkan orang musyrikin Arab itu semua dari golongan mereka. Ya, mengaku bahwa Nabi Ibrahim dari golongan golongan mereka. Namun Allah Azza wa Jalla bantah bahwa beliau ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifa Muslima wa ma kana minal musyrikin. Disebutkan di surah Ali Imran ayat 67. Allah berfirman, sesungguhnya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasara. Akan tapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus dan berserah diri kepada Allah, hanifah muslimah, wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim bukan dari orang-orang musyrik. Karena kalau kita ketahui, ya, bagaimana? Karena Nabi Ibrahim itu nenek moyang dari seluruh dari seluruh orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang musyrikin Arab. Ya. Nabi Ibrahim, ya, memiliki anak Ishak. Nah, dan memiliki anak Ismail. Nah, dari Ishak inilah keturunannya semua, hampir dari nabi-nabi dari Bani Israel itu dari keturunan Ishak ini semuanya. Muncullah dari situnya, muncul darinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Ya. Kemudian juga dari Ismail sampai keturunan ke bawah sampai Nabi kita Muhammad SAW, semuanya termasuk dari orang-orang musyrikin Arab. Ya, karena kita ketahui bahwa orang-orang musyrikin Arab ketika itu mereka beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka melakukan sedekah, mereka tawaf, ya, mereka
umroh dan seterusnya dari ajaran Nabi Ibrahim yang tersisa, namun tercampur dengan kesyirikan. Ya, namun tercampur dengan kesyirikan. Itulah kenapa Nabi Ibrahim merupakan nabi yang sangat spesial sekali. Ya, sangat spesial sekali. Itulah kenapa dikatakan Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Ya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Ya. Seluruh para nabi itu muncul dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang menjadi diutusnya syariat setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan kepada nabi kita. Ya. Itu muncul dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itulah yang perlu kita ketahui tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu pertanyaannya, apa itu Al-Hanifiyah? Apa isi ajaran, inti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam? Inti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini. Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ya, artinya apa? Kita mentauhidkan Allah dengan tidak beribadah kepada selain Allah, tidak kepada berhala-berhala, tidak kepada benda-benda lain, tidak kepada siapapun. Ya, oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam ayat yang masyhur, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Illa liya'budun. Nah, seperti beliau sebut sini. وَلِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَمَا خَلَقَهُمْ لَهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Maksud dengan ya'budun maksudnya adalah agar yuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana seluruh manusia bahkan jin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikutinya, ya, untuk mengikutinya. Taib. Berarti itu saat ini sudah dipahami ya bahwa maksud Hanifiyah, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mengisahkan Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ya. Jadi ada dua di situ. Yang pertama ibadah, yang kedua ikhlas. Ibadah itu mesti disertai dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka akan tercampur dengan ria, sum'ah, atau bentuk ibadahnya ya dipalingkan kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, cuman juga dia beribadah kepada selain Allah. Ada seseorang yang dia sholat ya, puluhan tahun lamanya, ikhlas karena Allah. Namun ternyata di saat yang sama dia pergi ke kuburan meminta-minta kepada penghuni kubur. Ini jatuh dalam tidak dikatakan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Masih berkaitan tentang hakikat millah Ibrahim. Apa itu? Perintah terbesar yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Yaitu mengisahkan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah. Mengisahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Ya. Jadi kita bahas sedikit tentang tauhid. Tauhid merupakan perkara terbesar yang Allah perintahkan. Ya. Buktinya apa? Allah Azza wa Jalla perintahkan, bahkan tugas utama, tugas paling utama dan awal yang mana para nabi diutus oleh Allah adalah untuk menyuruh manusia kepada tauhid. Di ayat yang masyhur Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa itu dia isi tugas utamanya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan jauhi taghut. Apa itu taghut? Segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Kalau kita lihat bagaimana kisah-kisah para nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada kaumnya, seperti kisah Nabi Hud alaihissalam. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami mengutus kepada kaum 'Ad, ya, saudara mereka Hud. Apa isinya? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Sekali-kali tidak Tuhan bagi kalian selainnya. Ya.
Demikian juga sebelumnya ya, sebelum Nabi Hud, sebelumnya kaum Ad, itu kaumnya Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, kepada kaumnya siang dan malam. Disebutkan bahwa Nabi Nuh berdakwah 950 tahun dalam Al-Qur'an. Ya, 900 tahun, 950 tahun lama-lamanya. Ya. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah dengan berbagai metode. Qala ya qaumi inni da'utu qaumi laila wa nahar. Ya, eh, ya Rob, aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Bagaimana mereka falam yazidhum, dan tidak menambahkan mereka melainkan semakin lari mereka, ya. Di surah Nuh. Ya. Bisa dicek di surah Nuh. Bahkan ketika disuruhkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah semata, kaum-kaumnya mengatakan, qalu la tadarunna wattan wala suwa'an wala yaghuthan wa ya'uq wa nasra. Mereka katakan, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan tinggalkan menyembah Wat, ya, menyembah Suwa', Ya'uq, Yaghuth, Nasr. Ini kalau kita lihat bagaimana kaumnya Nabi Nuh sangat keras kepala sekali untuk tidak mau mendengar arahan Nabi Nuh alaihissalam, yaitu meninggalkan sembahan selain Allah Azza wa Jalla, ya, dan hanya memerintahkan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian setelah kaumnya Nabi Hud, setelah kaum Ad, muncullah kaum Samud. Bagaimana Allah sebutkan tentang mereka, wa ila Samud kaum salihah, dan kami utus kepada kaum Samud saudara mereka Nabi Saleh. Ya, apa katanya? Sama juga isinya, memerintahkan ibadah. Malak, ya qaumi ibudullah, malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah Azza wa Jalla. Sembahlah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dirinya. Ya. Dan semua para nabi, inti risalah yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla terhadap mereka adalah bertauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, memurnikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang yang paham akan hal ini, ya, maksudnya tentang tauhid, dia akan senantiasa berada di benaknya. Tauhid ini akan senantiasa ada di benaknya dalam aktivitas kesehariannya. Ya, dia akan selalu mengaplikasikannya dengan tauhid. Ya, ketika seorang melakukan kebaikan, dia berpikir apakah dia lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kita paham bahwa inti utama, ya, tujuan utama semestinya para dai, para ustadz-ustadz, kiai-kiai, tengku-tengku, yang paling utama mereka serukan adalah tentang hal ini, tentang tauhid. Ya, kita tidak mempermasalahkan tentang mereka yang berdakwah kepada fikih, berdakwah mengajak manusia dalam hal ekonomi misalnya, akhlak, sirah, tidak masalah. Namun yang dimaksud adalah apapun pembahasan materi yang didakwahkan, maka para ustadz, para dai, bahkan kita sekalipun sebagai seorang penuntut ilmu harus terfokus bahwa tujuan utama dakwah adalah bagaimana sampainya tauhid kepada manusia. Bagaimana manusia memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah. Kita melihat bagaimana di berita-berita, ya, betapa awamnya manusia. Seakan-akan apa yang mereka kerjakan itu seakan-akan adalah tauhid. Syirik adalah tauhid, tauhid adalah syirik. Ketika kita suruhkan kepada mereka ibadah hanya kepada Allah, mereka pikir kita berbuat kesyirikan, mengajak kepada kesyirikan. Dan apa yang mereka perbuat berupa kesyirikan, mereka meminta-minta kepada penghuni kubur. Mereka katakan, perantara ini, Quran ini cuma perantara saja untuk kami minta kepada Allah. Dia tidak sadar apa yang dia perbuat ini adalah bagian dari perbuatannya orang-orang musyrikin terdahulu. Ya, seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, walladzina takhaduhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali. Nah, mereka katakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami enggak menjadikan para wali ini sebagai sesembahan, melainkan apa? Melainkan untuk menjadi perantara antara kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Lihat, mereka tidak sadar bahwa itu adalah kesyirikan. Itulah kesyirikan yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Ya, bahkan mereka katakan kita ini para pendosa. Ya, bagaimana mungkin kita sampai kepada Allah dengan dosa-dosa kita? Maka kita jadikanlah kedudukan para wali, orang-orang soleh, kata mereka.
sebagai perantara antara kita dengan Allah. La hada syirk. Ini kesyirikan. Dia tidak mentauhidkan Allah dengan sebesar-besarnya. Ya, dia tidak mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, oleh karena itu Syekh rahimahullah juga menyebutkan bahwa kita baca qala wa'adhamu ma naha an asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, dan larangan paling terbesar yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Di sini beliau definisikan dengan definisi contoh ya, bukan definisi sebenarnya. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yaitu berdoa kepada selain Allah bersamaan yang sama juga berdoa kepada Allah. Dari sinilah kita paham bahwa kesyirikan itu bukan berarti nggak beribadah kepada Allah sama sekali, bukan. Seperti halnya orang-orang misalnya seperti orang-orang Buddha, ya, orang-orang Hindu yang mereka memang menyembah patung, ya, menyembah dewa-dewa. Tapi bukan cuma itu makna kesyirikan. Namun syirik itu secara asal itu adalah dia, ya, seperti artinya ya, syirik itu berasal dari kata syarik. Syarik itu kan dia berserikat dengan yang lainnya. Maka demikian juga syirik itu adalah menyerahkan ibadah kepada Allah, di saat yang sama dia juga menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ini dilarang sama Allah. Ya, oleh karena yang kita perhatikan bagaimana orang-orang musyrikin Arab di zaman jahiliyah, mereka juga umroh, mereka juga haji, mereka juga tawaf, mereka bersedekah, mereka melakukan amalan kebaikan, mereka mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun apa? Ketika diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi SAW menyuruh mereka untuk masuk, untuk mengisahkan Allah semata dalam ibadah. Ya, seperti Nabi SAW berdakwah di setiap tahunnya di Mina. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah. Kalian akan beruntung. Ya. Lalu orang-orang musyrikin Arab ketika itu pun mereka keheranan. Ya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan ucapan mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah istakbirun. Sesungguhnya mereka ketika disuruhkan ucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka berkata, apakah kita tinggalkan sesembahan-sembahan kita ini untuk uh, apa? Aja'al al-alihata ilaha wahidah? Apakah dia hendak menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu? Ya. Jadi orang-orang musyrikin Arab mereka beribadah juga kepada Allah. Di saat yang sama, mereka menjadikan ibadahnya juga kepada para patung-patung. Begitu, paham ya? Jadi jangan kira orang musyrikin itu ya seperti yang kita pahami mereka hanya menyembah patung. Tidak. Mereka juga sama seperti kita, beribadah kepada Allah, salat juga sama, berdoanya juga sama. Cuma apa? Di saat yang sama, dia juga menyembelih kepada selain Allah. Dia juga memberikan sesajen-sajen, pergi ke dukun-dukun, meminta kepada penghuni kubur, berdoa kepada mereka, dan selainnya dari kesyirikan-kesyirikan yang ada. Ya, dari kesyirikan-kesyirikan yang ada. Dan itu sangat mungkin sekali terjadi. Kita perhatikan ya bagaimana orang-orang eh, di zaman sekarang, ya, kita perhatikan ketika dia menyembelih untuk Allah Azza wa Jalla di hari Id misalnya. Dia menyembelih kurban murni karena Allah. Namun ketika di lain hari, ya, dia pergi ke laut menyembelih sapi. Untuk apa? Untuk sedekah bumi misalnya. Ada syirik. Inilah kesyirikan. Inilah kesyirikan. Itulah kenapa Allah Azza wa Jalla sebutkan wad dalilu qauluhu ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wad dalilu qauluhu, buktinya dalil firman Allah Ta'ala. Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Ya, ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 36 ya. Ya, yang mana kata para ulama seperti disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, hafizahullah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata dalam syarah beliau, ayat ini merupakan ayat yang disebut oleh para ulama dengan al-huququl asyarah, 10 hak. Ya, 10 hak yang mesti dipenuhi oleh setiap orang. Nah, hak 10 tersebut yang paling pertama sekali disebutkan adalah tentang perkara tauhid dan syirik. Jadi hak yang paling terbesar yang mesti ada pada seorang hamba adalah dia eh, beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Di sini kalau kita perhatikan, wala tusyriku bi syai'a, ya, kita ambil sedikit faedah ya dari faedah usul fiqh.
Ya, bagi orang-orang yang sudah belajar bahasa Arab, ya, dia akan paham insya Allah. Namun jika tidak, tidak apa-apa sebagai tambahan faedah saja. Kalau kita perhatikan di sini dalam konteks wala tusyriku bi syai'a, di sini kata syai'an, kata syai'an, baik, itu disebutkan oleh ulama usul disebut dengan istilah an-nakirah fi siyaqin nahi. Nakirah dalam konteks larangan. Maka disebutkan oleh para mereka tufidul umum, memberikan faedah keumuman. Jadi kalau kita lihat wala tusyriku bi syai'a, jangan berbuat syirik kepada Allah syai'a dengan apapun, dengan sesuatu apapun. Jadi apapun itu, baik dia malaikat tidak boleh, para nabi juga tidak boleh, orang soleh juga tidak boleh, mayat juga tidak boleh, pepohonan, bebatuan, rumah angker, pohon-pohonan tidak boleh. Apapun itu tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian di situ juga ya, kalau kita perhatikan dalam konteks wala tusyriku bihi, wala tusyriku ini tusyriku ada fi'il amr, fi'il mudhari yang mengandung masdar. Fi'il mudhari yang mengandung masdar dan masdar yang nakirahu. Jadi kalau kita takdirkan wala tusyriku isyrakan bihi. Nah, isyrakan ini bisa kita maknai dengan bentuknya. Jadi seakan-akan kan di antara fungsi masdar dia untuk memperkuat lafaz dari amilnya, memperkuat ya untuk al-muakkid li naw'i amili ya, memperkuat mentaukidkan jenis amilnya. Jadi kalau kita artikan jangan berbuat syirik kepada Allah dengan bentuk apapun ya dan dengan apapun itu ya. Jadi jangan kalian menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah dengan apapun dalam bentuk apapun ya, dengan apapun jangan berbuat syirik, baik syirik besar, syirik kecil, syirik khafi, syirik jali, segala jenis kesyirikan itu diharamkan ya, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Atau misalnya dalam tawakalnya jangan ya, dia tawakal, jangan dia tawakal kepada jimat-jimat, tidak boleh. Tawakal dia kepada selain Allah juga diharamkan, dan segala jenis kesyirikan dan segala bentuk apapun kesyirikan itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat dari millah Ibrahim. Itu millah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Maka seperti yang kita sebutkan dari uh, pembahasan sebelumnya bahwa di antara konsekuensinya adalah dia harus memunculkan al-wala wal bara. Ya, dia cinta karena Allah, eh, kemudian dia membenci karena Allah, dia loyalitas untuk Allah dan eh, memboikot juga karena Allah. Ya. Itu dari konsekuensi tauhid dan syirik. Kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya ya, Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah." Allah berfirman, kalian tidak akan mendapati sekelompok kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka saling berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada. Walau kanu aba'ahum au abana'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Meskipun mereka ayah-ayah mereka, meskipun saudara-saudara mereka, meskipun anak-anak mereka, tidak akan ada yang namanya al-wala, tidak akan ada yang namanya kecintaan. Ya, dalam hal akidah kita harus yakini bahwa orang-orang kafir adalah musuh-musuh kita. Jangan sampai kita mendapati ada di sana orang-orang muslim, mengaku diri muslim, namun ternyata dia berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ya, dan bahkan dia terlihat mencela terang-terangan, mencela kaum muslimin. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Nah, maka itulah sedikit ya, insya Allah yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu mukadimah terakhir kita. Insya Allah kita akan masuk pada pertemuan berikutnya dari al-usul, ya, pondasi-pondasi
dari mengenal Allah, mengenal agama dan mengenal Nabi kita, insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini dulu bisa kita sampaikan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.